Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke Sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial sesuai dengan pertanyaan pada kolom komentar di video-video sebelumnya. Terkait dengan port forwarding, namun berbeda tempat. Yang biasanya port forwarding itu ya IP publiknya ada di situ, ya routernya ada di situ, kemudian servernya ada di situ. Hanya yang membedakan adalah segmentasi jaringan. Sementara routernya berada di IP private. Nah, kali ini kita akan coba jawab pertanyaan di kolom komentar, bisa nggak kita akses server atau port forwarding yang berbeda tempat? Maksudnya router dan IP publiknya itu di satu tempat, sementara server di tempat yang lain. Nah, server ini ditempatkan sementara nggak ada IP publik di sana. Server hanya terkoneksi ke internet menggunakan internet atau peralatan ya seperti CCTV dan sebagainya, itu terkoneksi ke internet tetapi tidak menggunakan IP publik. Artinya kita tidak memungkinkan mengakses secara langsung menggunakan IP publik tersebut karena memang nggak ada gitu ya. Yang ada hanya IP private yang kita dapatkan dari provider ya, entah menggunakan Indosat atau Telkomsel atau provider yang lainnya. Nah, gimana caranya kita bisa mengakses? Bisa nggak kita akses server kita sementara kita nggak punya IP public? Jawabannya sangat bisa, sangat mungkin, yaitu menggunakan teknik port forwarding jarak jauh. Seperti apa tutorialnya? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Namun sebelum itu, supaya lebih paham, ya coba perhatikan topologi berikut ini. Nah sobat, ini dia topologinya kira-kira seperti ini gambarannya. Di sini ada kantor kita katakanlah, kemudian di kantor tersebut ada mikrotik dan terpasang IP public. Kemudian di mikrotik itu juga disetting IP lokal ya, di sini IP private untuk mengakses internet. Nah, kemudian di sini ini adalah ibaratnya ini adalah rumah kita nih. Ini rumah kita, terus kemudian kita punya server di rumah dan ada CCTV atau perangkat yang lainnya yang ingin kita akses melalui jaringan internet memanfaatkan IP public yang ada di kantor. Nah, kira-kira kita bisa mengaksesnya di sini kira-kira sebagai user ya. Kita ingin mengakses server yang ada di rumah atau CCTV melalui IP public yang ada pada mikrotik yang ada di kantor. Nah, sedangkan di rumah kita nggak punya IP public, ya, hanya terkoneksi ke internet, misalkan menggunakan jaringan seluler, ya bisa Telkomsel, Indosat atau yang lainnya, ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membuat jaringan yang ada di rumah ini satu segmen dengan jaringan yang ada di mikrotik, yaitu jaringan yang lokal di mikrotik. Nah, karena itu kemudian kita perlu setting VPN di mikrotiknya ya. Nanti di sini kita koneksikan ke VPN mikrotik. Nah, setelah itu baru kita lakukan port forwarding ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, topologinya ya. Yuk kita langsung ke tutorial. Oke sahabat, ini laptop yang sudah terinstall web server. Kita coba akses terlebih dahulu dari lokal ya, localhost. Nah, ini sudah tampil localhost. Saya menggunakan app serve. Oke, salah satunya misalkan saya sudah buat halaman login. Misalkan di sini aplikasiku. Oke, di sini ada ini halaman web di laptop. Oke, dari lokal jelas sudah bisa diakses dan saya di sini menggunakan hotspot dari handphone ya. Ini menggunakan seluler, jadi hotspotnya saya dari handphone. Saya nggak punya IP public. Nah, sekarang kita akan coba langsung masuk ke konfigurasi mikrotiknya. Oke, mikrotiknya ada di tempat yang lain. Saya remote menggunakan AnyDesk ya. Nih, saya menggunakan AnyDesk untuk remote servernya. Oke, sip. Nah, ini kita buka Winbox-nya. Nah, Winbox-nya kita buka, kita langsung connect. Nah, teknik ini yaitu menggunakan VPN ya, Private Virtual Network. Nah, langsung saja kita aktifkan VPN-nya. Kita masuk ke menu ya PPP ya, terus kemudian kita pilih PPPT server dan kita klik enable ya. Nah, ini untuk mengaktifkan VPN server di mikrotik. Oke, kemudian langkah berikutnya kita masuk ke menu secret
dan di menu secret ini kita tambahkan. Nah, disinilah kita akan menambahkan klien yang akan kita koneksikan ke sini gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini namanya aku ya, kemudian ini kita kasih password. Oke, dan ini kita tentukan local address-nya ya. Local address-nya berarti alamat yang ada di Mikrotik. Contoh misalkan 10.20.20.1. Kemudian remote address-nya 10.20.20.2. Jadi nanti di laptop kita seharusnya dapat IP 10.20.20.2. Oke, sudah, dan kita langsung klik play di sini. Kemudian ini kita oke ya. Play dan oke ya. Nah, langkah berikutnya kita coba koneksikan dari laptop ya. Kalau di laptopnya nanti sudah connect menggunakan VPN, ya otomatis nanti di di sini tinggal kita setting saja ya. Oke, kita coba koneksikan terlebih dahulu dari laptop. Ya, cara mengkoneksikan ini saya menggunakan Windows 11 ya. Kita klik kanan pada network di sini dan kemudian kita pilih network and internet setting. Mungkin nggak jauh beda ya dengan yang lain. Yang jelas kita buat koneksi baru. Nah, di sini ada menu VPN. Oke, kita klik VPN-nya dan kita add VPN di sini. Kemudian kita kasih koneksinya. Misalkan di sini ke Mikrotik ya. Oke, kemudian ini IP publiknya. Oke, IP publiknya saya contohkan, saya masukkan IP publik. Ini IP publik yang kita pasang di Mikrotik ya, di tempat yang lain gitu ya. Ini 103 misalkan ya. Ini yang punya saya, nanti tentu pastinya juga beda-beda ya. Saya lupa IP publiknya berapa ya. Ntar saya coba lihat terlebih dahulu. Lupa IP publiknya. Oke. Oke, 108. Nah, ini IP public yang dipasang di Mikrotik. Kemudian ke username-nya nih, ini sign in tipenya kita pilih username dan password, dan VPN tipenya automatic. Kemudian username-nya kita masukkan yang tadi, saya aku, kemudian passwordnya tadi yang kita buat. Oke, setelah itu kita langsung save. Nah, ini sudah kita sudah berhasil dibuat ya. Kemudian kita coba koneksikan ke VPN yang sudah kita setting di Mikrotik di tempat yang lain tadi. Oke, kita connect. Nanti biasanya internetnya putus. Oke, ini lagi proses connecting. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Jadi sudah terkoneksi ke VPN yang kita buat di Mikrotik tadi. Nah, kalau kita cek, coba kita cek di CMD. Seharusnya dapat IP yang tadi kita setting, IP config. Nah, ini ya betul ya, 10.20.20.2. Dan coba kita ping ke Mikrotik kita, ping 10.20.20.1. Dan sudah replay ya. Memang agak besar karena menggunakan koneksi internet. Oke, ini kita tutup dan kita kembali lagi ke Mikrotik ya. Nah, ini kan tadi putus ya karena koneksi ke VPN dulu. Oke, saya masukkan lagi. Saya menggunakan AnyDesk untuk remote-nya. Nah, ini langsung saja kita setting IP port forwarding-nya gitu ya. Jadi prinsipnya sama saja sebenarnya, tinggal kita setting port forwarding. Nah, di sini masuk ke IP, kemudian kita pilih firewall, dan pada firewall seperti biasa kita pilih NAT. Nah, kemudian kita tambahkan baru di sini. Dan kita masukkan di bagian generalnya seperti biasa, kita masuk ke DST NAT, dan kemudian destination address-nya adalah IP public kita. Maksudnya IP public yang ada di router kita gitu ya. Nih tadi case.
Nah, kemudian protokolnya yang kita akses disesuaikan ya. Ini menggunakan TCP dan destination portnya saya coba misalkan ke 9090 ya. Kemudian actionnya, nah actionnya ini kita pilih destination address dan to addressnya kita pilih alamat yang ada di laptop kita tadi yang kita dapat ya, yaitu 10 oke 20.20.2 dan portnya 80 ya. Saya menggunakan port 80 yang ada di web yang di website web server di laptopnya. Tapi nanti kalau kita ngakses pakai IP public tentu pakai port 9090 ya. Jadi prinsipnya sama saja dengan port forwarding yang lain, hanya kita tambahkan tadi service VPN server. Oke, langsung kita apply dan kita oke. Nah, langkah berikutnya ini kita lakukan uji coba. Oke, saya ke tempat yang lain ya di uji cobanya. Oke, ini kita minimize dulu dan ini kita coba buka di tempat sini. Oke, kita buka. Dan ini untuk memastikan ya, ini IP-nya berbeda ya pastinya juga. Oke, untuk memastikan kita coba cek IP-nya, IP public di sini. What? Oke, IP address. Ya, ini IP-nya beda ya. Ya, saya selalu membuktikan seperti itu supaya benar-benar yakin ya. Nah, kita case sekarang server yang ada di kita nih ya, saat menggunakan IP public 103 tadi IP publicnya. Oke, nah ini tadi portnya menggunakan 9090. Oke, dan kita coba. Nah, sudah berhasil ya. Jadi yang di laptop kita ini yang di lokal. Nah, ini kan yang di lokal ya. Nah, ini yang di lokal ya, local host tuh ya. Kemudian ini aplikasiku juga sama. Kita coba aja di sini ya, kita pakai slash ya, slash aplikasiku. Oke, apakah bisa? Oke, ini halaman web di laptop. Jadi sudah berhasil ya. Seperti itu sobat, mudah sekali untuk mengonlinekan apa namanya server yang kita nggak punya IP public ya, cukup numpang ke IP public yang ada di router yang tentu kita punya akses ke sana gitu ya, atau boleh kita pinjam IP public yang punya teman kita atau yang lain gitu ya untuk mengakses peralatan kita ya. Oke, selesai sudah sampai di sini tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa diklik like-nya. Bagi yang baru pertama kali bergabung boleh subscribe. Ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan tuliskan komentar di bawah ini. Kalau dirasa bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.